Pentingnya dana darurat dalam perencanaan keuangan. Oke, mungkin sahabat CAM yang pertama kali perlu dipikirkan mengenai dana darurat adalah definisi dana darurat itu apa? Ya. Dana darurat kan sesuai dengan namanya, darurat. Berarti untuk keperluan-keperluan yang darurat. Gitu ya. Yang mungkin ditambahkan di sini biasanya adalah penyisihan dana secara terpisah dari dana transaksi untuk menjadi dana yang bisa digunakan pada saat darurat. Jadi dalam arti kata yang tadi ya, terpisahnya tuh penting. Kenapa penting? Karena kalau tidak terpisah dan jadi satu dengan rekening transaksi kita, maka kita susah pikirin ini dana darurat atau ini dana yang untuk transaksi. Karena transaksi kita misalnya ambil angka 10 juta deh, ambil angka gitu ya. Terus dana darurat kita tuh besarannya berapa? Itu tergantung juga dari, kalau teori yang pernah saya pelajari itu dependent-nya. Dependent. Jadi artinya yang dependent ke kita tuh berapa banyak. Misalnya seorang yang masih muda, masih tinggal sama orang tua, terus kalau lihat begitu dia punya tadi penghasilan 10 juta misal, maka dana daruratnya berapa besar? Secara teoritis sih kurang lebih, karena dia masih tidak terlalu tergantung dengan siapa-siapa. Bukan masih tidak tergantung. Istilahnya benar, artinya kalau dia tidak punya penghasilan, prinsipnya sebenarnya dia masih bisa hidup kok, gitu kasarnya seperti itu. Maka kira-kira teorinya tuh sekitar 3 kali. 3 kali dari penghasilannya. Penghasilannya. Nah itu teoritis lagi tuh, penghasilan atau pengeluaran. Nah kalau kita bergeraknya di bidang yang tadi dibilang lebih besar pasak dan daripada yang tidak terjadi di kita, berarti penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran. Nah ini tipe lagi nih, orang agresif atau konservatif. Orang agresif boleh ngomongnya 3 kali pengeluaran, tapi orang konservatif biasanya 3 kali penghasilan. Jadi tergantung, ya kan? Terus berikutnya lagi tadi adalah kalau misal dia tidak punya dependennya, cuma dia lah istilahnya gitu kan. Sekarang gimana kalau dia misal sudah berkeluarga, mungkin atau berkeluarga dengan anak 1, misal. Maka kira-kira bukan 3 bulan, barangkali perlunya 6 bulan. Nah kalau udah ngomong 6 bulan ini istilahnya bahwa dia cukup aman, dalam tanda kutip, untuk tidak punya penghasilan selama 6 bulan agar tetap menjaga gaya hidup dia. Nah, kalau dependennya bertambah lagi, misal anaknya lebih dari 1, atau barangkali dia mesti menanggung banyak tetangga gitu contohnya gitu, barangkali ya. Kalau seperti itu, barangkali jumlahnya adalah yang disarankan tuh 12 bulan. 12 bulan? Ya, 12 bulan sama dengan 1 tahun. Nah, kalau dana darurat sebetulnya tidak disarankan untuk dikumpulkan lebih dari 12 bulan. Tidak disarankan? Sebetulnya tidak disarankan. Kenapa? Karena sebetulnya sangat sayang kalau semua dana kita terkonsentrasinya di dalam dana darurat, padahal kita masih punya kebutuhan lain. Ya, tapi ada catatan juga tuh, bahwa dana darurat tadi misal ya, 10 juta kali 12, 120. Ada tambahan lagi, nyamannya kita di berapa? Nyamannya kita. Misal, kita tuh orang yang lebih konservatif. Saya nyamannya bukan di 12, bukan di 120 juta, misalnya di 150 juta. Ya oke, 150 juta. Itu sah-sah saja, maksudnya begitu.